mengingatkan bahwa Minggu Paskah adalah hari terakhir dari rangkaian 40 hari tantangan sekaligus rangkaian masa raya Paskah. Dan di akhir tantangan yaitu pada hari Minggu Paskah, Bapak Ibu dapat melihat dan merenungkan apa saja yang sudah dijalankan selama masa raya Paskah. Bagi Bapak Ibu yang telah melakukan salah satu tantangan yaitu aksi Super 1000, dapat mulai mengumpulkan celengan mulai tanggal 17 April sampai 24 April 2022 melalui yang pertama adalah drop box yang ada di gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 10 pagi sampai 4 sore dan setiap minggu pada saat atau setelah ibadah. Dan yang kedua adalah melalui korwil wilayah masing-masing. Partalisan yang kedua adalah diingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan 1 kali secara onsite dan live streaming pada pukul 6 WIB. Dan ibadah Paskah akan dilaksanakan 3 kali, yaitu pada pukul 5, pukul 9, dan pukul 17 WIB. Ibadah live streaming Paskah pada pukul 9 WIB. Yang ketiga, perjamuan kudus Jumat Agung. Pada hari Jumat Agung hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus, dan bagi anggota jemaat yang sudah baptis dewasa dan mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam pengembalaan khusus dapat mengikuti perjamuan kudus hari ini. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Ibadah Jumat Agung pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Heni Herlina. Kita bersama-sama akan bersaat teduh. Hari ini kita mengenang tangan sang tukang kayu yang dipaku di salib, raja segala raja yang diberi mahkota duri, juru selamat yang diberi jubah ungu lalu diludahi. Hari ini kita mengenang raja yang ditolak oleh orang-orang yang dicintainya. Hari ini juga kita dibebaskan oleh pengorbanannya. Inilah hari Jumat Agung. Mari kita datang menyembah Dia.
Ibadah Jumat Agung ini terjadi dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara, kini dan selamanya. Umat kekasih Tuhan, kita hadir di Jumat Agung ini untuk mengenang Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia, namun ditolak dan disalibkan karena ego manusia. Marilah memohon agar Roh Kudus menerangi hati kita, agar lewat perenungan sabda Tuhan hari ini, kita dapat memeriksa diri dan bebenah diri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang hari ini untuk mengenang Putra-Mu Yesus Kristus yang tidak pernah melupakan siapapun, tetapi Ia dilupakan oleh orang-orang terdekatnya. Ia yang tidak melakukan kejahatan, tetapi kepadanya dijatuhkan hukuman mati. Pada hari ini, ribuan tahun lalu, sejatinya Ia dapat menyelamatkan diri sendiri. Namun Ia memilih jalan penderitaan karena kasih-Nya kepada kami. Saat ini, ketika kami menyanyi, membaca dan merenungkan firman tentang kisah salib Yesus, ajarilah kami lagi akan makna penderitaan-Nya. Tolonglah kami agar lewat perenungan ini kami dapat kembali dikuatkan untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Namun kau tetap jauh.
Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 18, ayat 33 sampai 40, pasal 19 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 17 sampai 22, dan ayat 28 sampai ayat 30. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus selagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret,
Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah kisah sengsara Kristus. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah Kristus lakukan. Kita saksikan drama berikut ini. When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy save our sons and daughters? Mary, did you know? Di suatu malam, Yusuf dan Maria tidak melihat Yesus. Mereka mencarinya di antara sanak keluarga dan teman-teman, tetapi tidak ada. Maka mereka pun kembali lagi ke Yerusalem untuk mencarinya di sana. Akhirnya mereka menemukan Yesus di sini bersama guru-guru. Ia mendengarkan guru-guru itu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang itu heran melihat bagaimana bijaksananya Yesus. Tetapi Maria berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat begini terhadap kami? Bapamu dan aku sangat cemas mencarimu." "Mengapa kamu mencari aku?" jawab Yesus. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku?" Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will call the Dosamu telah storm diampuni. with his hand?
Berdirilah. Did you know Berjalanlah ke rumah. that your baby boy has walked where angel throne? When you kiss your little baby, you kiss the face of Kakiku. God. Kakiku, aku bisa berdiri. Did you know? Aku bisa berjalan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkaulah Tuhan dan Allahku. Mary, did you know? Lazarus, bangunlah. Bangkitlah dari kuburmu. Aku telah hidup kembali. The blind will see. Aku telah hidup kembali. The deaf will hear. Terima kasih Tuhan Yesus. The dead Engkaulah juru will selamatku. live again. Terima kasih Tuhan Yesus. The lame will live. The dumb will speak. The praises of the Lamb. Did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy one day would rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? Sleeping child you hold him is the great I Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Yesus, kami tidak pernah menolak kebenaran. Sayangnya, kebenaran tidak mungkin datang dari orang muda sepertimu. Seandainya kamu seperti kami, yang berhak dan sudah lama berkhotbah dan bernubuat, kamu terlalu berbahaya bagi kedudukan kami. Kamu harus dilenyapkan. Salibkan dia. Salibkan dia. Oh, jadi kamu yang rupanya mengaku raja kami. Iya. Kalau kamu raja, di mana mahkotamu? Tidak ada kan? Ini mahkotamu. Pakai.
Bangun. Jatuhkan diri. Ambilkan salibnya. Bangun. Ini salibmu Raja. Pakai salib ini. Ikut salib ini. Salam Raja Yahudi. Bukankah engkau mendengar salamku? Bangun. Sekali diatur dong. Sudah Ibu, apa ini? Kalau kau anak Kristus, selamatkan dirimu dari kami. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku mengasihi mereka. Berikanlah aku kekuatan. Biarlah kehendak-Mu terjadi. Vox Populi, Vox Dei. Ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, ungkapan ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa suara rakyat itu harus dihargai sebagai penyampaian kehendak ilahi. Tetapi konteks perkataan ini sebenarnya adalah ucapan hakim yang meneguhkan suara para juri dalam sebuah pengadilan. Karena juri ini mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan penyelidikan, berdasarkan mendengarkan berbagai kesaksian, barulah mereka memutuskan. Vox Populi, Vox Dei. Tetapi ungkapan Latin ini seringkali digunakan juga oleh sekelompok orang untuk menyatakan kehendak mereka atas nama rakyat. 11 April 2022. Adakah saudara-saudara di sini yang ikut berdemo? Mungkin mahasiswa Bekasi atau Jakarta? Mungkin yang di rumah ada yang ikut berdemo. Demo tersebut digelar bersama dengan ormas yang tadinya di depan istana berpindah ke depan gedung MPR DPR. Apa yang menjadi tuntutan mereka? Mereka menolak masa jabatan presiden 3 periode dan mereka meminta kepada presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024 dan tuntutan lainnya ya tentang harga bahan pokok masyarakat, kemudian undang-undang cipta kerja, lalu kemudian mereka meminta para wakil rakyat mendengar aspirasi rakyat bukan partainya. Ya, demo ini bisa dibilang di awal sih dikatakan aksi damai, tapi kita tahu juga banyak kericuhan terjadi di beberapa daerah, beberapa tempat. Bahkan terakhir
yang justru ramai dibicarakan tentang pemukulan atau pengeroyokan massa terhadap seorang Ade Armando. Ya. Demonya sendiri beritanya justru turun. Yang ramai ya kericuhannya ini. Ya tetapi kita melihat saudara bahwa di dalam hal ini demonstrasi apapun bentuknya, ketika sudah melibatkan banyak orang turun ke jalan, itu kan menjadi sarana dan alat untuk menekan dan memaksakan kehendak. Alasannya supaya didengar, supaya diperhatikan. Vox populi, vox dei. Kan suara rakyat, suara ilahi. Benarkah itu suara ilahi? Sebab bukankah isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita saat ini adalah produk kelompok tertentu yang memang sengaja untuk menjatuhkan pemerintah? Dan itu yang banyak saat ini didengung-dengungkan. Pengerahan massa masih menjadi salah satu alat untuk memaksakan kehendak, memaksakan keinginan. Dan tidak beda jauh dengan apa yang terjadi ribuan tahun lalu ketika massa yang banyak turun ke jalan menunjukkan penolakan terhadap seorang bernama Yesus. Yesus yang baru saja beberapa waktu sebelumnya disambut dengan daun palem, hamparan pakaian dan diteraki, diberkati engkau yang datang sebagai Raja, Hosana. Tetapi hari itu dia disambut dengan teriakan kebencian. Salibkan dia. Salibkan dia. Seorang yang pernah disambut bak raja, ya, dengan sukacita, dengan gegap gempita, kini menjadi seorang pesakitan. Raja itu ditolak. Dan massa yang berkumpul memperlihatkan penolakan itu bersama dengan isu-isu yang berkembang dalam kehidupan orang Yahudi saat itu, bahwa dia menista agama Yahudi, dia harus mati. Dia memberontak terhadap pemerintah saat itu. Itu sebabnya dia diperhadapkan kepada Pilatus. Jadi soal isu seperti ini banyak berkembang dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Tetapi Pilatus sendiri ketika dalam percakapan dengan Yesus, dia tidak menemukan kesalahan apapun, karena memang dia tahu Yesus ini tidak menunjukkan kesalahan apapun. Isu-isu yang berkembang, yang dituduhkan kepadanya, tidak dia temukan. Kalau dia mengaku raja, ditanya, apakah engkau seorang raja? Yesus tidak menyangkal perkataan Pilatus. Dia hanya bertanya, apakah engkau mengatakan itu dari hatimu? Atau ada orang lain yang mengatakan kepadamu? Sementara Pilatus sendiri, aku bukan orang Yahudi. Karena apa? Dia mendengar dari isu yang berkembang. Tapi Yesus dengan tegas di sini bahwa memang ketika itu setiap orang, terutama orang-orang Romawi, pasti memikirkan sebuah kerajaan itu pasti akan menekankan tentang kekuasaan yang didapatkan dengan kekerasan, dengan menindas. Dan pertanyaan Pilatus kepada Yesus ini mendapatkan jawaban yang Yesus tunjukkan kerajaannya bukan seperti gambaran kerajaan dunia yang punya kuasa untuk menunjukkan kekerasan atau penindasan. Maka Yesus katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Konsep kerajaan bagi Yesus sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh Pilatus. Bagi Pilatus, kerajaan itu berarti ada istananya, ada orang-orang suruhannya, hamba-hambanya yang akan bergerak dengan kekuasaan sebuah kerajaan. Tetapi Yesus menunjukkan kerajaannya bukan dari dunia ini. Itu berarti konsepnya berbeda dengan apa yang dipahami oleh Pilatus. Karena kerajaan yang Yesus hadirkan adalah kerajaan yang penuh damai sejahtera. Kerajaan Allah. Kerajaan yang penuh dengan cinta kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan. Yesus sendiri menolak kekerasan. Yesus sendiri menolak untuk menunjukkan kekuasaan. Karena toh Yesus justru memilih jalan salib. Tetapi melalui apa yang diperlihatkannya, Yesus menegaskan kerajaannya ini adalah dengan merengkuh penolakan dan penderitaan
salib dan kematian. Itu sebabnya kita juga mengenal dia sebagai raja yang menderita. Jadi segala tuduhan yang dinyatakan kepada Yesus memang sengaja diada-adakan untuk menjatuhkan dia. Lalu Pilatus bagaimana? Sekalipun dia tidak bisa menemukan kesalahan pada Yesus, tapi masalahnya ini tekanan orang banyak di luar pengadilan ini sangat besar. Teriakan-teriakan penuh kebencian menekan Pilatus supaya Yesus dinyatakan bersalah, dan kita menemukan sebenarnya dari bacaan kita dalam diri Pilatus ada pergolakan. Karena dalam tanya jawab dengan Yesus dikatakan 3 kali Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Semua tuduhan itu enggak benar, enggak ada pada Yesus. Dan kalimat ini diulang, ya, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi kembali lagi, tekanan massa yang saat itu hadir, yang terus berteriak kepada Pilatus yang menginginkan kematian Yesus, membuat Pilatus akhirnya menyerah. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam proses pengadilan Yesus ini? Sebenarnya saudara, vonis hukuman mati itu sudah dirancangkan sebelum mereka membawa Yesus pada Pilatus. Itu sudah direkayasa segala sesuatunya. Para pemuka agama Yahudi sudah sepakat untuk membunuh Yesus, sepakat. Tapi bagaimana caranya supaya Yesus mati? Maka disebarkanlah isu. Diprovokasilah massa supaya sepakat membunuh Yesus, menyalibkan dia. Maka caranya bagaimana? Mereka dikatakan tidak boleh membunuh. Ya. Maka mereka menggunakan tangan kuasa Romawi. Dalam hal ini Pilatus. Yang kemudian menjatuhkan hukuman salib. Hukuman salib, hukuman yang paling keji. Bagi orang Yahudi, ini hukuman yang menunjukkan penolakan yang luar biasa. Seorang yang digantung di kayu salib, kakinya tidak kena ke tanah dan tidak sampai ke langit. Tidak sampai ke tanah dalam kondisi digantung, berarti dia ditolak oleh dunia. Tidak sampai ke langit, dia ditolak oleh sorga. Jadi salib sebenarnya adalah pertanda penolakan. Ditolak oleh dunia, ditolak oleh sorga, sehingga dia digantung begitu saja sampai mati. Ya, raja itu digantung, ditolak oleh dunia, ditolak oleh sorga, tetapi tanpa mereka sadari, justru melalui cara itulah, melalui salib itulah, keselamatan diberikannya bagi kita, saudara dan saya. Karena seharusnya yang berada di gantung itu kita. Kita dengan segala dosa dan kesalahan kita yang seharusnya kita digantung. Ditolak oleh dunia, ditolak oleh sorga. Tetapi Yesus sudah menggantikan kita. Dia menerima penolakan itu. Dia merengkuhnya. Karena melalui jalan itulah dia membawa keselamatan untuk kita. Padahal harusnya kita yang di situ. Raja yang ditolak itu menggantikan kita. Tetapi saudara, kita melihat juga di sini, apa yang membuat dia tertolak? Hadirnya hati yang menolak, yang penuh kebencian, yang menghadirkan hukuman mati. Mereka menolak yang sebagai raja damai yang mendamaikan manusia dengan dunia, dengan Allah. Mereka menolak karena apa? Mereka khawatir ritual dan status sosial mereka terusik. Ritual agama yang selama ini sudah mereka jalani terusik. Mereka khawatir karena mereka tidak bersedia membuka topeng kemunafikan dalam beribadahan mereka. Ya, sama seperti Pilatus, mungkin mereka sebenarnya tidak menemukan kesalahan apapun. Tetapi apa yang dilakukan Yesus mengancam kekuasaan mereka di bait Allah. Mereka cemburu. Karena ada begitu banyak orang berdosa, orang sakit, orang miskin yang tersingkirkan justru mendapatkan tempat semestinya sebagai manusia seutuhnya. Mereka menolak dia karena sang raja itu menjungkir balikan kenyamanan dan kehormatan
mereka. Saudara, peristiwa Jumat Agung ribuan tahun lalu sampai sekarang ini ternyata masih terus terjadi dalam hidup kita, bukan? Mungkin kita tanpa disadari, kita pun sesungguhnya menolak Sang Raja itu. Kita menyalibkan dia, membiarkan dia digantung, menggantikan kita. Ketika kita mengabaikan pesan dan teladannya. Kita menolak dia ketika mata hati kita tertutup oleh kebenaran yang dinyatakannya. Kita menolak dia ketika kita memaksakan kehendak dan keinginan kita. Dan kita menolak dia ketika kita tidak mau membuka topeng kemunafikan kita. Di Jumat Agung ini, saudara, saat ini kita memandang salib Kristus. Kita diajak untuk mengakui dia sebagai Raja dengan segenap hati kita. Karena dia sudah menggantikan kita. Dia sudah mengalami penolakan luar biasa, tapi dia merengkuhnya, menjadikan bagian dari jalan yang harus diterimanya. Dan mungkin kita juga mengalami penolakan yang sama. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kita, kita pernah mengalami penolakan dalam lingkungan kita, dalam tempat pekerjaan kita. Mungkin dimanapun kita berada, mungkin kita pernah mengalami penolakan. Tapi mari kita melihat penolakan yang dihadapi Yesus. Ditolak oleh dunia, ditolak oleh sorga. Kesendirian dia alami. Kita tidak sendirian. Menghadapi penolakan-penolakan yang mungkin kita hadapi di dunia ini, kita tidak pernah sendirian. Karena ada Kristus yang sudah lebih dulu mengalaminya. Kristus yang sudah lebih dulu menggantikan kita. Maka dengan demikian, ketika kita Jumat Agung ini mengingat kembali peristiwa ribuan tahun lalu, kita diajak juga untuk melihat apa yang sudah dialami Yesus menjadi kekuatan bagi kita. Keberanian bagi kita untuk berjuang terus supaya penyalipannya tidak menjadi sia-sia. Supaya pengorbanannya di kayu salib menggantikan kita tidak menjadi percuma. Tetapi melaluinya kita lebih berani untuk menjalani kehidupan di tengah penolakan yang mungkin masih ada, masih kita rasakan dalam hidup kita. Tapi mari kita berani untuk memperjuangkan kebenaran. Berani untuk melangkah, karena kita tahu kita tidak pernah sendirian. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat ini sejenak. Kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan oleh paduan suara jemaat.
Kemajuan kasih Tuhan bersama gereja Allah di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ribuan tahun lalu ya Tuhan, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau menyerahkan diri-Mu. Engkau merengkuh penolakan dan penderitaan. Dan Engkau menggantikan kami. Namun kami pun menyadari, bukan hanya orang-orang di masa lalu yang telah menolak Engkau. Ada kalanya kami pun melakukan hal yang sama. Ketika apa yang telah Engkau nyatakan tidak seturut dengan apa yang kami inginkan, kami menolak keteladanan-Mu, Tuhan. Padahal Engkau menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar, tapi kami tidak mampu taat pada kehendak-Mu. Dan hari ini kami diingatkan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami mampu menjadi pengikut Kristus yang setia, agar pengorbanan-Mu di kayu salib tidak menjadi sia-sia, tetapi kami dapat hadir sebagai pribadi-pribadi yang berjuang untuk kebenaran, berjuang melakukan apa yang Kau telah nyatakan, berjuang untuk berani menghadapi setiap penolakan yang masih kami hadapi. Kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini mereka harus berjuang di tengah sakit penyakit, di tengah tubuh yang lemah. Tuhan yang kiranya menolong dan menyertai mereka yang bergumul dengan penyakit mereka, agar mereka memiliki semangat tinggi untuk percaya bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan juga yang menolong dan menyertai mereka yang bergumul dalam keluarga, dalam pekerjaan, mereka yang bergumul dalam menghadapi tantangan iman mereka, untuk melihat kasih Tuhan akan selalu hadir, menjadi kekuatan mereka. Kiranya Jumat Agung ini membuat kami disadarkan kasih Tuhan yang amat besar bagi kami, yang telah berkorban dan menebus kami, membuat tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan tidak menjadi sia-sia. Tapi kami dimampukan dan dikuatkan untuk berani berjalan menghadapi tantangan kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ini permohonan kami. Di tengah pergumulan hidup kami sebagai bangsa, sebagai dunia,
dengan tantangan pandemi yang masih harus kami hadapi. Biarlah kami juga tetap menjadi umat Tuhan yang berjuang, membawa kebaikan dan kehidupan bagi dunia ini. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendirian. Engkau sendiri akan memulihkan kami sebagai sebuah bangsa, sebagai dunia ini dibebaskan dari pandemi COVID-19 untuk menjalani kehidupan di dalam pemulihan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, pada hari Jumat Agung ini marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas apa yang telah Kristus lakukan kepada kita, seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dari tangan putramu yang terluka di salib, telah Kau curahkan berlimpah rahmat. Engkau telah memberi kepada kami kehidupan, keselamatan, tempat untuk tinggal, serta makanan dan minuman sehari-hari. Segala yang baik datang daripadamu. Oleh karena itu kami bersyukur untuk segala yang telah Kau berikan, dan persembahan ini adalah tandanya. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk merawat kehidupan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah menyapa kita lewat firman dan perjamuan. Pengorbanannya telah memulihkan kita. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Maka lanjutkanlah perjalanan hidup kita masing-masing dengan mata tertuju pada Yesus. Jangan lupakan pengorbanannya,
Jangan lupa Getsemani. Jadikanlah dia raja satu-satunya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya di dalam salib Kristus, engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu, kemanapun engkau pergi, sekarang dan selamanya. Kami persilakan duduk dan kita akan bersaat teduh. Saat teduh selesai, umat kami persilakan untuk keluar melalui pintu belakang dengan tertib dan teratur. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.